Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Anis. Yuk, sebelum belajar kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah siap belajar, berarti buka buku tema 5I subtema 1. Di pembelajaran 3 dan 4 kita akan membahas tentang letak astronomis dan geografis di Indonesia. Luas dan batas teritorial Indonesia ya, selain dari jarak Indonesia dari pantai itu sekitar 12 mil. Nah, di sini ada predikat bahwa Indonesia itu negara maritim karena terdiri dari kepulauan, tapi ini memiliki garis pantai 95.181 km dan menjadikannya sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada sudah lama melekat kepada Indonesia. Untuk luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Ini merupakan batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan dari mata angin atau kompas. Utara itu di atas, berarti batasnya itu ya dari negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Untuk selatan ya, di bawahnya itu ada Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Lalu di barat itu sebelah kiri di sini ya, batasnya adalah Samudra Hindia, dan ada di bagian timur di sebelah sini itu ada batasan dari Papua Nugini ya, ini batasannya. Ada Timor Leste juga dan ada Samudra Pasifik. Kondisi geografis ini berdasarkan datarannya atau daratannya itu berbeda, yaitu ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, dan ada pantai. Jadi daerah-daerah tentunya dapat diketahui dari letak suatu wilayah. Berikut ini, yang pertama ada posisi daerah tersebut terhadap tempat atau daerah lain. Kedua, kehidupan penduduk yang ada di daerah tersebut. Tiga, latar belakang sejarah dan pengaruh yang pernah ada atau akan ada terhadap daerah tersebut. Ini potensi geografis yang ada di Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa letak geografis Indonesia itu 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur dan 141 bujur timur antara Samudra Hindia dan Pasifik. Antara dua benua ya, ada Asia dan Australia. Jadi ini adanya suatu pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Letak strategis geografis terlihat pada posisi silang Indonesia yang menguasai perdagangan. Ada lalu lintas laut, darat, dan udara, serta daya tarik kepariwisataan. Letak geografis Indonesia mempengaruhi kegiatan ekonominya. Apa aja itu kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia? Ya, selain kemarin kita telah membahas tentang apa yang kemarin, distribusi ya, distribusi atau produksi dulu, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itu merupakan jenis dari kegiatannya. Nah, ini adalah kegiatan ekonominya. Ada industri pertanian ya, jangan keliru ya, jenis kegiatan sama kegiatannya. Kalau jenis kegiatan itu ada 3. Pertama adalah produksi, distribusi, konsumsi. Tapi kalau contoh kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia merupakan pertanian ya. Lalu ada industri perkebunan.
misalnya kapas, kelapa, sawit, tembakau dan sebagainya. Lalu ada peternakan. Lalu ada industri pariwisata, ya. Dan ada industri pertambangan. Untuk ketampakan alam wilayah daratan dan perairan itu dapat kita lihat ada ketampakan alam wilayah daratan rendah, ciri-cirinya memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tingginya terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ada gunung juga di sini, memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan, dan ada tanjung, tanahnya menjorok ke laut. Nah, setelah kita membahas tentang wilayah daratan, di sini ada wilayah perairan. Ada rawa, ciri-cirinya banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Kedua, danau, terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Ketiga, ada sungai, bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Keempat, ada teluk, dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Kelima, ada selat, lautnya sempit dan berada di antara dua pulau. Oke, lanjut kondisi fisik wilayah dan penduduk di Indonesia. Pengaruh letak astronomi Indonesia, ya. Kalau secara geografisnya tadi itu langsung disebutkan, ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu kalau secara geografisnya. Tapi kalau secara astronominya itu detail lagi. Coba perhatikan di 6 derajat lintang utara itu merupakan terdiri dari Nangro Aceh Darussalam. Ini secara astronomi, ya. Nah, kalau yang 11 derajat lintang selatannya itu terdapat pada wilayah paling selatan, ya, adalah Pulau Roti di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan wilayah Indonesia paling barat adalah di ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada 95 derajat bujur timur. Adapun wilayah Indonesia paling timur di kota Merauke yang berada pada 141 derajat bujur timur. Oke, sekarang udah bisa membedakan kan antara letak geografis sama letak astronomi. Kalau udah bisa memahami, kita lanjut. Kalau belum, kamu bisa tanya ibu secara personal. Garis lintang dan garis bujur itu terdapat pada garis khatulistiwa, ya. Yang mana kalau garis lintangnya ini sekitar 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, memiliki 4 ciri: hujan yang cukup tinggi, hutan yang tropis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, penyinaran matahari sepanjang tahun, dan penguapan kelembapan udara yang cukup tinggi. Garis bujur, setelah kita membahas tentang garis lintang, ya, apa sih bedanya garis bujur sama garis lintang? Tentu berbeda. Dari letak astronomis dan geografisnya itu udah pasti berbeda, ya. Karena di bujur ini letak astronomisnya itu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang memiliki 3 daerah waktu. Ini selisihnya 1 jam, ya. Yang pertama itu adalah WIB, waktu Indonesia bagian barat. WITA itu waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT waktu Indonesia bagian timur. Lalu apa sih hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia? Pertama, peredaran semu matahari tahunan, ya. Jadi karena kita itu disinari matahari, maka ini
merupakan peredaran semu matahari. Terdapat gerakan semu matahari dari khatulistiwa menuju garis lintang balik utara 23,5 lintang utara kembali ke khatulistiwa dan bergeser menuju ke garis lintang balik lagi ke selatan 23,5 lintang selatan dan kembali lagi ke khatulistiwa. Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Dari mulai 23 Maret ke 21 Juni ke 23 September ke 22 Desember. Nah, lalu garisnya balik lagi ke khatulistiwa, lalu begitupun selanjutnya. Ya. Oke, untuk hubungan selanjutnya terbentuknya angin muson barat dan angin muson timur. Jadi angin muson barat ini bertiup setiap bulan Oktober sampai Maret saat kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan ya. Lalu yang kedua, angin muson timur ini bertiup mulai bulan April sampai September, di mana kedudukan semu matahari di belahan bumi utara, jadi kemarau. Sekarang kita latihan tugas seperti biasa. Kalian tuliskan letak Indonesia secara geografis, tuliskan aja, tidak perlu dijelaskan. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri dataran tinggi dan selat. Ketiga, tuliskan daerah waktu di Indonesia. Dan keempat, tuliskan hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Artinya kalian tuliskan, tidak perlu dijelaskan ya. Itu saja untuk latihan soal kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan boleh japri Ibu, kita akan diskusi bersama. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.